Prahara rumah tangga Ari Wibowo dengan Inge Anugrah yang kini dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih bergulir panas. Setelah proses mediasi yang mandek, kini Inge pun diminta oleh Ari untuk meninggalkan apartemennya. Lantas, seperti apa persiapan Inge pasca nantinya keluar dari apartemen? Benarkah gaji pertamanya akan digunakan untuk membayar sewa apartemen? Dan seperti apa klarifikasi Ari atas kabar dirinya yang meminta Inge untuk keluar dari apartemen? Selain itu, 15 tahun tidak bekerja ketika menikah dengan Ari. Baru-baru ini, Inge Anugrah pun didaulat oleh Dr. Richard Lee untuk menjadi direktur marketing pada perusahaan kecantikan miliknya. Benarkah selama menikah, Ari Wibowo pun tidak pernah melarang Inge untuk bekerja? Lalu, seperti apa tanggapan Ari ketika ia mendengar kabar jika Inge sudah memiliki pekerjaan? Lantas, seperti apakah klarifikasi Ari Wibowo atas kabar dirinya yang sudah tidak membiayai kehidupan Inge? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inge Anugrah diminta Ari Wibowo untuk meninggalkan apartemennya saat proses perceraian keduanya tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pernyataan tersebut diungkap oleh kuasa hukum Inge, Petrus Balapationa baru-baru ini. Sementara, dari pihak Ari Wibowo pun menjelaskan, tidak etis rasanya jika mereka masih tinggal satu atap, sementara tak lama lagi putusan cerai pun akan segera keluar. Dan keduanya pun resmi bukan lagi suami istri. Kabar tersebut akhirnya sampai juga ke telinga Hotman Paris Hutapea. Lantas seperti apa Hotman menanggapi permintaan Ari agar Inge segera meninggalkan apartemen yang ditempatinya bersama anak-anak mereka? Diminta meninggalkan apartemen. Untuk meninggalkan. Ya, kalau dia sudah di rumah itu, dia bilang bahwa Inge tidak boleh masuk ke rumah karena kalau sudah ada wanita di situ. Dia larangnya begitu. Bahkan sekarang kan sudah istilahnya dibilang kamu minggu ini harus keluar dari apartemen. Iya lagi persiapan. Baru hari Senin malam dikasih tahu. Cuman karena Inge bilang mau tinggal di mana, lalu Ari menawarkan sementara di apartemen dia. Ari nanti pindah, jadi cara mereka berpisahnya, Ari dengan anak-anak keluar dari apartemen yang sekarang, pindah apartemen lain. Bu Inge silahkan. Rumah itu sudah, memang dari sebelum nikah sudah saya bangun. Jadi memang itu bukan hak bersama. Dan kalau memang sudah cerai, terus apa masih etis nggak kalau masih tinggal serumah? Kan nggak mungkin, namanya udah cerai kok. Cerai kan artinya udah bukan suami istri, udah bukan pasangan aku. Masa masih tinggal serumah kan nggak masuk akal. Ya katanya sih mereka punya perjanjian. Saya udah bicara sama Inge per telepon, katanya memang ada perjanjian pisah harta. Kalau memang ada perjanjian pisah harta, memang harta adalah hak daripada yang punya. Yang kedua mengenai bahwa kalau cerai, memang sih seharusnya seorang laki-laki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya maupun anak-anaknya. Di tengah prahara perceraian Ari Wibowo dengan Inge, heboh pula masalah perjanjian pranikah soal pisah harta antara keduanya. Ari Wibowo yang bersikeras bahwa apa yang telah disepakati dalam perjanjian pranikah sejatinya untuk melindungi Inge yang berasal dari keluarga kaya raya. Lantas seperti apa Hotman Paris menanggapi perjanjian pranikah antara Ari Wibowo dengan Inge Anugrah? Sepakatkah Hotman Paris dengan maksud dan tujuan Ari untuk Inge?
Gini, kalau namanya perjanjian pranikah itu artinya apa yang atas nama saya milik saya, apa yang atas nama Inge milik Inge. Waktu kita dulu awal menikah, aku nih lulusan SMA, Inge lulusan S2. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Inge dari keluarga yang tajir melintir. Jadi, waktu kita nikah 2006. Artinya perjanjian pranikah itu saya bikin untuk protek dia juga gitu, iya kan? Kalau sampai nanti dia punya warisan, itu juga saya nggak berhak atas warisannya dari keluarganya Inge gitu. Jadi jangan dibilang, oh Ari pelit ya bikin perjanjian pranikah, emang udah perhitungan. Yang enggak lah, orang yang kaya raya dia kok, bukan aku. Yang lulusan S2 dia kok. Kita kan juga nggak nyangka kalau ternyata selama menikah 17 tahun S2-nya itu nggak dipakai buat apa-apa, cuman buat di rumah doang gitu kan, kita nggak nyangka juga. Ini kan dulu waktu kita awal nikah gitu. Jadi ya perjanjian pranikah itu memang udah ada dari dulu, itu tidak ada yang salah dengan perjanjian pranikah. Jadi tolong jangan dibuat seakan-akan, wah ini Ari perhitungan atau apa, itu cuman pemikiran dangkal. Ya emang nggak ada aja, udah kagak minta juga. Pemisahan harta itu kan Pak Ari menegaskan lagi dalam perubahannya bahwa untuk harta tidak boleh diutak-atik lagi karena itu punya dia. Adalah pertama lama pemberian nafkah terhadap anak dan istri itu udah prosesnya lama, dari mulai pengadilan bawah tingkat pertama sampai Mahkamah Agung bisa 4 tingkat, bisa 2 tahun. Yang paling parah lagi, putusan pengadilan sudah jelas-jelas misalnya mewajibkan si suami memberikan nafkah, itu kalau tidak dipatuhi tidak ada sanksinya. Jadi sampai hari ini pihak wanita di Indonesia ini adalah pihak yang lemah. Kuasa hukum Inge pun membenarkan jika kliennya telah diminta Ari untuk segera keluar dari apartemen yang saat ini mereka tempati bersama. Lantas, seperti apakah persiapan Inge untuk tinggal sendiri di apartemen yang baru nantinya? Benarkah ada beberapa teman Inge yang sudah merelakan apartemennya untuk ditempati oleh Inge? Dan benarkah Inge pun akan menggunakan gaji pertamanya dari Dr. Richard Lee untuk menyewa apartemen? Persiapannya ya pengen melakukan yang terbaik aja lah, just jalanin aja hari demi hari. Nggak apa-apa sih, ya apartemen aja. Aku cukup happy bisa bayar apartemen kok. Buat cari tempat tinggal. Cari tempat tinggal, tapi sudah lirik-lirik belum? Udah ketahuan? Udah ada beberapa, tapi belum sign deal mau di sini gitu, tapi udah lihat beberapa. Iya, udah bisa nyarinya apartemen recently. Udah pas 2-3 hari terakhir nyarinya apartemen 1 bedroom. Sebenarnya bukan hanya baru-baru ini, tapi sejak ada berita aku begini, beberapa temen pada nawarin, aku punya nih apartemen di sini, aku punya apartemen di sini, pakai aja dulu sampai kamu udah mandiri gitu. Cuman kan rasanya kurang enak ya kalau sekarang nih udah punya uang sendiri ya pakai uang sendiri aja. Tapi aku bersyukur teman-teman yang udah nawarin, thank you so much untuk supportnya. Tapi sekarang aku udah bisa lah, jadi terima kasih untuk tawarannya. Nggak usah ke situ. Kendaraan aku punya kendaraan satu, karena memang pas aku menikah kan aku bawa mobil yang dibeliin mama, jadi aku punya kendaraan. Cuman untuk pergi sekarang kan macet banget, terus ya udah deh naik taksi aja, lebih convenient aja. Dan kadang kalau emang harus sampai pulangnya agak malam jam 8 jam 9, lebih enak naik taksi gitu ya, lebih safe lah. Dia pasrah aja, itulah ya, kasihan. Dan sekarang Ari juga akan keluar dari apartemen yang sekarang, cari apartemen lain bersama 2 anaknya. Dia hanya punya tabungan sedikit selama bekerja dan tidak pernah bertambah. Oh, kendaraan itu gini ceritanya. Sebelum Bu Inge menikah, dia sudah punya mobil. Hanya mobil, Bang? Ya, Bu Inge punya mobil, lalu dijual, kemudian dia ada tambah, gitu loh. Jadi bukan beli dari itu, sebelum menikah sudah punya mobil. Mobil yang sekarang Bu Inge punya itu dulu sudah punya mobil, lalu dia tukar tambah. Intinya seperti itu. Menyeruaknya kabar, jika Inge diminta untuk keluar dari apartemen, Ari pun memberikan klarifikasinya terkait kabar Inge yang tinggal di kos-kosan sempit. Lantas, seperti apakah klarifikasi Ari Wibowo akan kabar tersebut?
Aduh, iya kasihan banget ya, Inge menderita banget. Inge itu sampai hari ini belum pernah tinggal di kos-kosan, sampai sekarang masih di apartemen. Jadi tolong jangan terlalu mudah percaya, aduh. Masih ya sama bareng-bareng kok, kita masih tinggal di apartemen. Anak-anak kamar sendiri, kan ada 3 kamarnya. Jadi 1 buat Kenzo, 1 buat Marco, 1 buat kita. Tapi Ari sama itu masih satu kamar, iya. Nggak ada keputusan apa-apa, memang masih di satu apartemen aja, memang rumah yang renov belum kelar-kelar juga. Dari kabar Hotman Paris yang sampai ikut berempati atas dimintanya Inge Anugrah untuk keluar dari apartemen. Lantas, seperti apakah reaksi Ari Wibowo ketika mengetahui Inge sudah memiliki pekerjaan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya ucapin terima kasih banyak. Kasih Silet. Hadir kembali Silet Awards. 1 dekade Silet Awards 2023. Spektakuler dan luar biasa. Jangan lupa saksikan Silet Awards ke 1 dekade Hanya di RCTI. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di tengah simpati Hotman Paris atas perkara perceraian Ari Wibowo dengan Inge Anugrah, Ari yang ditemui oleh tim Intens Investigasi sempat mengungkapkan fakta bahwa selama menikah dengan Inge, dirinya pun tidak pernah melarang sang istri untuk bekerja. Benarkah selama hidup bersama Inge, Ari pun sempat dibuat bingung mengapa Inge yang lulusan S2 memilih untuk tidak bekerja di saat anak-anaknya sudah beranjak remaja. Dan seperti apa klarifikasi pihak Inge serta keluarganya atas pernyataan Ari Wibowo. Selama hidup sama saya 17 tahun menikah ya, dari tahun 2006, sekarang udah 2023 ya, 17 tahun nikah sama saya. Itu memang saya sudah berkali-kali tanya sama Inge, kamu nggak mau kerja? Anak-anak kan sudah sekolahnya udah dari pagi sampai sore baru pulang, ya kan? Nggak sayang S2 kamu gitu. Dan Inge jawab sama saya, aku S2 tapi udah umur segini kan nggak ada pengalaman kerja gitu. Aku mau kerja apa? Gitu. Ya aku sebagai suami ya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Maksudnya kalau emang dia jawab seperti itu ya udah ya biar saya aja yang kerja gitu kan. Tapi saya tidak pernah melarang dia untuk kamu nggak boleh kerja, nggak. Dari awal waktu waktu Inge hamil sampai minimal sampai SD lah gitu, memang kita sepakat, Inge dan saya sama-sama sepakat bahwa aku yang kerja, Inge fokus ke anak-anak. Sayang gitu kalau S2-nya tidak dipergunakan. Jadi saya sekarang bahagia kalau tahu akhirnya Inge bisa kerja, akhirnya bisa mandiri, bisa fokus ke sesuatu gitu. Pada dasarnya kita manusia kan hidup cuma sekali. Kita sama-sama layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Waktu aku balik dari Melbourne kan aku sempat kerja dulu. Aku stop kerja kan pas aku udah hamil, pas Kenzo mau lahir gitu. Tapi sebelumnya kan aku sudah kerja, jadi paling terakhir bekerja tuh ya 15 tahun yang lalu lah. Emang dulu orangnya tuh Inge tuh maunya kerja. Dari dulu dia maunya kerja. Emang dia nggak betah diem juga. Cuma karena berhubung dia punya anak ya, dia urusin anaknya aja. Selain itu,
Ari juga menanggapi kabar Inge yang sudah mendapat pekerjaan sebagai Direktur Marketing di perusahaan milik Dr. Richard Lee. Tak hanya memberikan ucapan selamat, Ari pun juga membantah jika istrinya disebut sebagai istri yang tidak mandiri. Setelah diskusi sama Dr. Richard, ternyata aku tuh nggak harus yang 9 to 5 di office behind the desk, enggak. Mungkin Dr. Richard juga ngerti ya, aku tipenya kan anak yang pecicilan gitu loh, nggak bisa behind the desk tuh nggak bisa. Jadi sudah disediakan tim, basically tim aku itu yang akan menghandle semuanya nanti setelah ketemu sama aku gitu. Persiapan ya paling aku nanya sama teman-teman aja, kalau sebagai marketing tuh apa aja yang terbaik dilakukan. Deg-degan sih enggak, seru, challenging, dan looking forward untuk bisa ngelakuin yang aku bisa. Iya, aku lebih mobile sih, lebih mobile aja. Sekali-sekali banget memang aku harus visit pabriknya, tapi aku nggak harus rutin ke pabrik, enggak. Mungkin secara emosi, secara mentally lebih tenang karena udah punya pekerjaan dengan fixed income. Iya, jadi ngaruh juga kali dikit-dikit, amin. Jadi ada aja berkatnya, disyukuri. Tanggapannya seneng banget. Tadi sih kaget, siok. Ya tapi bersyukur, seneng banget karena setidaknya sekarang aku udah punya sesuatu pegangan, udah bisa punya pekerjaan tetap lah. Sebelumnya kan sempat aku udah punya tim sosmed dan aku menerima banyak endorsement yang sesuai dengan lifestyle gitu kan. Jadi ini kan sebuah pekerjaan yang fixed income, jadi berkat banget. Saya tidak bisa bilang Inge mandiri atau tidak mandiri karena kan selama dia sama saya emang dia tidak pernah mau kerja. Jadi tidak pernah bisa dibuktikan atau diuji gitu kemandirian atau ketidakmandiriannya gitu. Jadi ya kalau saya ngelihat sih, saya lihat dia mandiri kok. Dia sangat kelihatannya antusias. Ya dikasih kesempatan ini ya langsung direktur gitu kan, luar biasa banget. Ya bagus lah, ikut seneng buat Inge. Berarti kan dia nggak usah terlalu mikirin masalah perceraian ini lagi. Dia sudah bisa fokus ke sesuatu yang positif. Tentunya aku doakan semoga lancar terus, semoga semakin sukses, dia bisa menggapai impiannya juga, dia bisa bahagia. Ya saya suka senang juga ya, senang lah, suatu kebanggaan lah. Saya tuh ingat tuh benar-benar orang yang strong, kuat gitu ya. Ikut senang karena Inge sudah mendapatkan pekerjaan sebagai Direktur Marketing. Lantas, seperti apakah klarifikasi Ari Wibowo ketika menanggapi rumor jika dirinya sudah tidak lagi membiayai kehidupan Inge? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Saksikan Silet Awards. Silet Award. Silet Awards. Satu dekade. Hanya di RCTI. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Di tengah sikap Ari Wibowo yang ikut bahagia ketika Inge sudah memiliki pekerjaan, menyeruak rumor jika Ari sudah tidak lagi membiayai kehidupan Inge, meski keduanya masih tinggal satu atap. Menanggapi rumor tersebut, Ari pun memberikan klarifikasinya. Ya, diakui Ari bahwa hubungannya dengan Inge sudah tidak ada lagi komunikasi. Namun, Ari pun menyebutkan jika sampai detik ini ia tidak hanya memberikan tempat tinggal, tapi juga masih membayar tagihan kartu kredit dan memberikan uang harian kepada Inge hingga keduanya resmi bercerai. Ya aku cuma bisa bilang, yang bilang Inge itu udah tinggal di kos-kosan itu bohong. Sampai hari ini aku pulang nih masih ke apartemen
dia juga masih di situ sama saya masih ini semuanya, saya masih take care dia, saya masih melakukan tugas saya sebagai suami karena emang belum pisah juga, belum cerai, ya kan, belum ketok palu. Jadi ya tetap saya sampai hari ini juga saya masih bayar kredit card yang dia pakai, saya masih uang tunai, saya masih berikan, tinggal dia ambil. Komunikasi kita sudah sangat berkurang karena kan ya sebetulnya kita sudah di pihak yang berlawanan, ya kan, untuk masalah ini ya, masalah pengadilan kita kan ada di pihak yang berlawanan, jadi udah nggak terlalu banyak bicara. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Silet. Silet Award luar biasa. 1 Dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI.